Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad nafsin wahidah wa khalaqahuma min nafsin wahidah fabatha minhuma rijalan wa nisaa fabatha minhuma rijalan wa nisaa innahu lan hayatan thayyibah innahu lan na'ish hayatan thayyibah illa bi juhdina rijalan wa nisaa illa bi juhdina rijalan wa nisaa innahu lan nashhad hayatan adilah innahu lan nashhad hayatan adilah illa bi'adlina rijalan wa nisaa illa bi'adlina rijalan wa nisaa. Ada kehidupan yang harmonis, yang indah, yang baik tanpa kesungguhan laki-laki perempuan untuk membuat kehidupan, menciptakan kehidupan yang harmonis. Tidak ada juga kita bisa menyaksikan kehidupan yang adil tanpa keadilan laki dan perempuan. Keadilan yang diciptakan oleh laki-laki dan perempuan. Kita lanjutkan babul mar'ah wa kasbiha lil arzak wa infaqiha. Nah, jadi ini perempuan bekerja ya. Beberapa hadis yang menceritakan tentang perempuan bekerja dan perempuan-perempuan yang menafkahi keluarganya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqulu tuliqat khalati faradat an tajudda nakhlaha fazajaraha rajulun an takhruja fatat an nabiyya sallallahu alaihi wasallam tulika den cerai sapa khalati bibi ingsun di perempuan korban perceraian
Fa'aradat mongko ngarepaken sapa kholah anta juga ing ento memetik sapa kholah nakhlaha ing kurmane kholah. Fazajara muli nglarang ha ing kholah sapa rajulun wong lanang antakhruja ing ento metu sapa kholah. Fa'atat nekani sapa kholah an-nabiyya ing nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nudawu sapa nabi bala iya. Fajudi moko meti sapa sira wadon nakhlaki ing kurma sira. Fainaki moko sak temene sira wadon iku asa antasoddaki menawa-menawa yen to aweh sedekah sira wadon au taf'ali utawa nglakoni sira wadon ma'rufan ing kebagusan. Dia ada perempuan korban perceraian yang diceritakan oleh Jabir ibnu Abdullah, itu kholahnya. Lalu dia tidak ada yang menghidupi dia, tidak ada pula saudara yang membantu penghidupan dia. Kemudian dia bekerja di kebun korma. Perempuan ini bekerja di kebun korma. Lalu dia tetap keluar untuk menghidupi dirinya agar dapat biaya untuk menghidupi dirinya. Terus oleh laki-laki, salah seorang laki-laki di zaman itu dilarang, kamu perempuan iddah kok keluar kamu, tidak boleh. Terus beliau ini kholahnya Jabir ini langsung ke Rasulullah. Pripun iki Kanjeng Nabi? Jadi gak ada celengan, gak ada simpanan uang celengan yang tabungan yang bisa untuk saya pakai menghidupi diri saya. Betul-betul saya butuh bekerja agar saya bisa menghidupi diri saya. Dan Nabi dawuh bala fajudi nakhlak asa antas soddaki au taf'ali. Ya gak apa-apa, lanjutkan kerjamu. Mudah-mudahan kamu bisa bersedekah dengan pekerjaanmu itu, dengan hasil dari pekerjamu, dan kamu bisa melakukan kebaikan dari hasil pekerjamu itu, dari pekerjamu. Dari dawuhnya Rasul ini berarti ya kalau itu memang kebutuhan mendesak ya silakan, tidak apa-apa, tapi harus ada kebaikan, harus punya niat yang baik. Ya, perempuan iddah ini harus punya niat yang baik. Ini perhatikan loh ini, karena sekarang itu banyak perempuan-perempuan yang iddah terus tidak memperhatikan iddahnya, dia tetap saja bekerja keluar rumah. Jadi menerjang aturan iddah yang sudah ditetapkan tanpa ada alasan. Ini kan perempuan ini maturnya ke Rasulullah karena memang dia tidak punya biaya hidup yang memang bekerja itu betul-betul dia butuhkan untuk biaya hidup dia. Tapi Rasulullah terdawuhi asa antasoddaki au taf'ali ma'rufan. Kalimat ini ya, taf'ali ma'rufan. Di dalam pekerjamu itu ada sesuatu yang baik yang kamu lakukan. Nah, terus kalau keluar rumah cari laki lain misalnya, alhamdulillah, kan bisa saja itu terjadi, padahal masih dalam kondisi iddah. Jadi kan tidak ma'rufah. Atau misalkan masih ada simpanan yang cukup untuk biaya hidup, sementara harus dipertimbangkan betul, sementara kalau keluar itu bisa menjadi fitnah bagi dirinya, ya dihindari saja. Bukankah nanti juga dorornya, bahayanya juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Kalau tidak ada alasan yang mendesak, misalkan hal-hal seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, kalau dengan bekerja itu kamu bisa bersedekah dengan baik dan melakukan amal-amal yang ma'ruf, baik ya, berarti gak sampai tujuan yang lain untuk kemaksiatan dan lain-lain, maka lakukanlah, tidak apa-apa.
Wajada an-nakhl ay qata'a samrohu. Lafaz wajada an-nakhl ay qata'a samrohu itu memotong buahnya nakhl, wa akhdahu lan ngalap nakhl. Jadi harus terpaksa untuk menghidupi dirinya karena tidak ada yang menghidupi dirinya, tidak ada yang mencukupi dirinya dalam kondisi ini ya. Boleh. Tapi di Jawa umumnya atau di Madura itu umumnya masih banyak simpatisan, dulur-dulur itu bodoh simpati, kadang masih tidur di rumahnya bergilir, kalau dia punya saudara terus dicukupi. Kalau tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak, dia harus keluar sendiri mencari nafkah sendiri karena saudara-saudaranya, lingkungannya masih sangat kondusif ya jangan keluar rumah karena akan menjadi fitnah itu. Dan bahwa iddah itu ada, jelaskan dulu juga di dalam Al-Quran. An Jabir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Mubashirin al-Ansariyah fi nakhlin laha. Faqala laha an-nabiyyu man gharasa hadzal nakhl. Hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu, hadis dintoake saking Jabir radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kudakhala mlebu sapa Nabi ala ummi Mubashirin marang ummi Mubashir al-Ansariyati ya wadon kang bangsa sahabat Ansor fi nakhlin ing dalem kurma, kebun kurma laha keduwene ummi Mubashir. Faqala nuli matur laha maring ing ngendika laha marang Mubashir sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man gharasa hadzal nakhla am muslimun am kafirun. Man utawi sapa ku gharasa nandur sapa man hadzal nakhla iki kurma am muslimun ana ta wong muslim am kafirun ta wong kafir. Faqalat nuli matur sapa Ummu Mubashir bal muslimun. Balik wong muslim. Faqala dawuh sapa Nabi la yaghrisu muslimun ghorsan wala yazra'u zara'an fayakula minhu insanun wala dabatun wala syai'un illa kanat lahu shadaqatun. Ya la yaghrisu ora kena nandur sapa muslimun wong muslim ghorsan ing tanduran wala yazra'u lan ora ing gogo tanah. Wala yazra'u ora ing gogo pertanian ya. Wala yazra'u lan ora nanam sapa man zara'an ing gogo fayakula moko mangan minhu saking zarak sapa insanun manungsa wala dabatun ora jokaya wala syai'un ora suci illa kanat angin ana lahu ku keduwene muslim apa sedekahun sedekah rawang-rawang hadis sapa muslimun Imam Muslim. Jadi zakate ya, dan kita ada dalam Islam itu ada pembahasan khusus tentang zakat tanaman. Ini ada perempuan di masa Rasulullah bernama Ummu Bashir. Ini pemilik perkebunan kurma. Jadi sudah ada perempuan kaya di masa Rasul, dia pemilik kebun kurma. Rasulullah kagum terhadap kebunnya yang subur, tanamannya yang subur, sampai takut Rasulullah, ini siapa yang ngelola ini? Orang muslim apa orang kafir? Kebun seluas ini siapa? Ternyata miliknya, pengelolanya seorang perempuan bernama Ummu Mubashir. Jadi apa ya istilahnya saiki? Kalau perdagangan namanya saudagar, kalau di pertanian apa jenenge? Di orang yang sukses di bidang pertanian kayak ini ya, petani sukses, petani kurma, saudagar kurma, perempuan dan muslim. Lalu Bashir matur, muslim ya Rasulullah, itu milik saya, milik kula Bashir. Nek ini milik orang muslim,
dan dikelola dengan baik, ada hasilnya, menghasilkan sesuatu, dan maka harus memberi manfaat kepada manusia yang lain. Salah satunya dengan cara kudu ono zakate. Sekali lagi ini arahnya ke manfaat bagi manusia yang lain, manfaat juga bagi makhluk yang lain, dabah. Jadi makhluk yang lain itu menyuburkan tanamannya, terus memberikan makanan pada ternak yang dengan makanan yang baik. Jadi setiap orang muslim yang itu dia mengelola satu perekonomian tertentu, walaupun di dalam konteks ini adalah perekonomian pertanian, itu harus ada zakatnya. Zakat itu yang memberkahi rizkinya, tidak kotor rizkinya, tidak untuk dia sendiri. Riwayatkan hadis sapa Muslimun Imam Muslim. An Mu'ad bin Sa'id au Sa'id bin Mu'ad anna jariyata Lika'b bin Malikin kanat tar'a ghanaman. Ki macam-macamnya profesi perempuan di masa Rasulullah ya. Ada yang jadi pegawai di kebun kurma, buruh lah ya orang sekarang kalau istilahnya buruh. Ada yang jadi saudagarnya, pemiliknya. Ada yang angon tuh menggembala kambing. Ada dalam semua profesi ini. Al-Sa'id bin Mu'adzin an-Najariyah Lika'b bin Malikin kanat tar'a ono sapa jariyah. Kanat ono sapa jariyah kutara angon sapa jariyah gonaman ing kambing. Bisa lain ing dalam gunung Salak. Fausibat moko dan kenani apa syatun wedhus minha sangking apa syatun minha sangking ghanam. Fa'adrokat napa nemoni sapa jariyah ha ing syat fadzabahat mongko nyembelih sapa jariyah ha ing syat dihajarin kelawan watu. Rasulullah ditakani sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala kuluha mangano sapa sira ha ing syat. Rawang riwayatake hadis sapa Al-Bukhari an Fatimah binti Qais radhiyallahu anha wa ummu syarikin imra'atun ghaniyatun minal ansar azimatun nafaqati fi sabilillah yang zilu 'alaiha adhifana. Ya, ada lagi perempuan yang bernama Ummu Syarik. Iku imra'atun ghaniyatun, perempuan sangat kaya, minal ansori saking golongan sahabat Ansor, azimun nafaqati kang gede nafakoi, akeh nafkai fisabilillah dalam dalane Allah, yang zilu tumeka tumurun alaiha ing atase Ummu Syarik sapa adhifanu pira-pira tamu. Zaman Nabi, cerita dari Sayyidah Fatimah, ada perempuan namanya Ummu Syarik, kaya raya. Dia dari golongan sahabat Ansor. Tapi dia luman sekali, azimatun nafaqah. Jadi iki lho bukti ya, siapapun yang akramakum indallahi atqakum. Dia berhak, perempuan itu berhak, kalau memang kekayaan itu adalah dari hasil dirinya sendiri, dia berhak mengelola semaksimal mungkin hasil kekayaannya itu untuk kepentingan umat, untuk kepentingan umat. Seperti Ummu Syarik, ini perempuan kaya raya dari sahabat Ansor, dan dia banyak kedatangan tamu ya untuk minta bantuan, untuk dia bantu. Jadi artinya menggunakan kekayaannya itu untuk kepentingan agama, untuk kepentingan umat, khususnya umat Islam. Riwayat hadis sapa Muslimun
Imam Muslim. Tapi ada pula yang penggembala kambing tadi, tapi dia juga penyembelih, jadi bisa menyembelih, punya ilmu menyembelih hewan ternak dengan baik. Rasulullah ditanya oleh sahabat, itu pripun Kanjeng Nabi yang nyembelih orang perempuan? Dawuh Nabi, puluhan, makanlah, enggak apa-apa. Penyembelih hewan itu tidak harus laki-laki. Kalau perempuan itu dia bisa menyembelih dengan benar sesuai dengan syariat, ya makanlah. Rasulullah dawuh puluhan. Itu hasil sembelihan dari jariyah tadi itu, jariyah li Ka'b bin Malik. Di budaknya Ka'ab bin Malik. Ini perempuan budak ya Rasul yang nyembelih. Nah, kenapa memangnya kalau dia perempuan budak? Kalau dia paham ilmu nyembelih menurut syariat Islam, paham, ya makan, tidak apa-apa, halal. Jadi Rasulullah tidak pernah membedakan status sosial seseorang, tidak pernah itu Rasulullah membedakan. Rasulullah pun mendatangi satu kebun milik perempuan, milik seseorang yang ternyata itu perempuan, pemilik kebun itu kaya raya juga, kaya raya, perempuan kaya raya, pemilik kebun. Ya sama Rasulullah juga dinasihati, juga diajari bagaimana cara yang benar mengelola uang. Jadi mengelola perkebunan, pertanian, ya zakatono. Ya sama, Rasulullah akan mengajari hal yang sama, mendidik yang sama. Saudagar baik itu laki-laki maupun perempuan tentang zakatnya. An Raithah binti Abdillah murata Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya kira sampai di sini dulu ya. Jadi profesi apapun itu, baik itu dikelola oleh perempuan atau dikelola oleh laki-laki, yang dituntutkan oleh Rasulullah SAW adalah ikuti syariat agama, gunakan syariat agama di dalam mengelola itu semua. Terus zakat-zakat, perhatikan zakat-zakatnya. Tidak ada pembedaan sikap dalam menyikapi perbedaan profesi apapun itu, baik itu dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Kalau memang sudah bidangnya di situ, ya asal dia bekerja dengan baik, mengikuti syariat agama dengan baik, dan melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim dengan baik, termasuk yang mengeluarkan zakatnya, itu sama, tidak boleh diperlakukan berbeda. Ya, meskipun di lingkungan kita itu masih banyak sekali perbedaannya, ya. Jadi pekerja kalau di pabrik-pabrik itu kadang masih dibedakan, kerja laki-laki sama perempuan itu beda. Jadi lebih tinggi gajinya pekerja laki-laki. Itu padahal waktu bekerjanya sama. Nanti masa cutinya bukannya di pabrik-pabrik, di kantor-kantor juga. Nanti masa cuti itu sedikit sekali. Ada masa melahirkan misalkan, ya sak cukupnya untuk melahirkan. Terus berapa hari ditambah berapa hari. Itu toh. Jadi akhirnya perempuan-perempuan sekarang bekerja di luar rumah masih banyak yang kemudian dia tidak mau menyusui anak-anaknya karena tuntutan pekerjaannya. Ya meskipun ini satu sisi ya gak wajib gitu ya, tapi ya gimana ya, kasih sayang, karena yang punya susu dan produk susu ini perempuan. Kalau itu laki-laki punya gitu kan bisa berbagi gantian. Gitu. Lah enggak ya. Nah kalau memang harus seperti itu, ya sudah sunatullah perempuan yang dititipi oleh Allah. Ya kalau harus bekerja, sekarang banyak alat yang memeras susu itu banyak, diperah dulu, terus dimasukkan ke kulkas. Nanti kalau saat mau menghidangkan
dihangatkan, kemudian disusukan ke anaknya. Ya bagaimanapun air susu ibu ya beda lah dengan air susu sapi, ya beda. Susu kambing ya beda. Kamu mau disamakan dengan sapi? Ya nggak mau, beda lah. Selama bisa itu diproduksi, air susunya bisa diproduksi ya sebisa mungkin kita berikan itu sebagai anugerah terindah untuk anak-anak kita ya. Yang diberikan anugerah itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita makhluk perempuan yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain gitu. Jadi ini diberikan juga kepada anak-anak kita. Syukur-syukur bisa menyusu langsung dari kita. Tidak lewat dot gitu misalkan. Karena itu ada apa ya? Kedekatan emosional dengan anak, ada sentuhan ibu, kemudian makanya anak-anak yang disusui ibunya itu umumnya ya, mungkin perlu ada penelitian lebih lanjut. Yang saya belum baca penelitian. Ini saya sendiri punya anak gitu, 5 anak nggak tanggung-tanggung dan semua saya susui, insya Allah haulaini kamilain, alhamdulillah. Padahal saya juga bekerja. Adik bahasa orang sekarang saya bekerja. Saya sejak dari belum punya anak itu sudah ngajar di luar rumah. Selain mengelola pesantren, pondok, saya sudah ngajar di madrasah-madrasah di lingkungan tambak beras. Itu ya tetap saya berusaha menyusui sendiri haulaini kamilaini itu. Usaha, karena ya beda. Ya kalau pengalaman saya sih beda yang disusui dengan ASI dengan dot itu beda. Ketahanan tubuhnya itu masih jauh lebih kuat anak-anak yang disusui dengan ASI. Jadi gak gampang loro, gak gampang sakit. Jangan, sebenarnya tidak karena alasan pekerjaan ya. Nah, kecuali memang misalkan single parent, perempuan itu perempuan yang hidup sendiri, tidak ada yang membiayai hidupnya dan anaknya. Nah, kalau seperti ini ya mau tidak mau dia harus bekerja. Nah, mboten nopo-nopo, bekerja tidak dilarang kan dalam Islam. Makanya ada banyak hadis yang sudah kita kaji atau kita ngaji tadi itu. Mboten nopo-nopo, tapi ya jangan abaikan hak-hak orang di sekitar kita. Rasulullah kan menasihati begitu, ma'ruf ya. Jadi ada hak-hak orang-orang di sekitar kita. Misalnya ada hak anak-anak kita yang mesti kita tunaikan misalkan. Ya atas nama kasih sayang lah. Jangan semua itu dianggap membebani. Apapun kalau semua dianggap membebani ya jadi beban. Tapi kalau itu dianggap hal yang memberikan manfaat pada orang lain, kepada makhluk Allah, itu ma'ruf, sesuatu yang baik, itu semangat kita, seneng menjalaninya itu dengan seneng. Ya bukankah setiap orang ingin punya amal yang baik, ingin menambah-nambah amal solehnya, nah termasuk menyusui kan amal soleh, masih agak kewajiban, bukan wajib ya. Tapi amal soleh, kan enak kan, bukan taklif, orang koyo sesuatu yang membebani kita. Kita mau melakukan itu ya amal soleh semua itu. Bukankah itu menguntungkan kita kalau kita mau menjalani dengan bahagia, dengan seneng. Adik lucu, nyusone ngutil-ngutil anake, ngiduna anake, lucu. Jadi ada kebahagiaan tersendiri bagi ibu kalau dia bahagia dekat dengan anak-anaknya, menyusui anak-anaknya, demikian pula anak-anaknya. Nah, jangan itu jadi beban ya, sehingga kamu akan terus protes terhadap kehidupanmu, lingkunganmu. Kamu tidak bahagia karena kamu melakukan itu semua dengan terpaksa. Andai itu semua kita bayangkan sebagai satu ladang ibadah yang luar biasa, yang itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain, termasuk oleh suami kita. Saya tadi katakan tidak ada air susu sumbernya dari suami, itu kan tidak ada. Nah, ini berarti kan satu-satunya sumber itu dari kita yang dititipi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menjadi indah semuanya, indah, membahagiakan, bernilai ibadah lagi, bernilai pahala lagi, karena kan sangat baik. Nah, kalau kemudian dilihat sisi yang lain, ya ruwet, akhirnya ruwet. Apapun itu kalau dipandang dari sisi negatifnya, ya ruwet. Ya mudah-mudahan kita selalu bisa melihat yang sisi yang baik ya dari ini semua.
termasuk berbagi peran gitu. Kalau ibunya sudah menyusui, lelah menyusui, bangun malam, itu ya pasangannya harus paham kondisi yang melelahkan ini. Jadi tugas-tugas yang lain, nah, ya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik akhlaknya kepada perempuan. Nabi dawuh dan tadi ini laki-laki butuh paham. Saya itu sejak punya anak pertama itu kalau malam itu nggak pernah bangun. Bu ya apa bu? Ya maksudnya gak menetangi ini anakku nangis, terus dinasehati kalau Bu Nyai. Kan ibu sudah wafat waktu itu. Akhirnya Bu Nyai yang telepon. Tahu saya punya anak, terus Bu Nyai telepon. Telepon bukan saya, telepon abahnya anak-anak. Apa kolek telepon, Gus begini. Diajari jadi ayah yang baik. Jadi kalau anaknya bangun kan di box, anaknya taruh di box. Kalau taruh tidur sama saya takut kepenyet saya, taruh di box. Nanti kalau itu abahnya yang bangun ngambil ditaruh di saya untuk disusui. Nanti selesai diambil lagi sama abahnya ditaruh. Enak is. Karek buka berangkas itu tutup meneh turu maneh. Dan saling membantu gitu ya. Pokoknya ini pedomannya. Sebaik-baik kamu laki-laki adalah orang yang berlaku paling baik pada istrinya. Nah, ya wajar kalau kamu harus selektif ya, walaupun gak keselektifan gitu, tapi ya selektif, pilih orang yang baik, memperlakukan diri kita sebagai perempuan, memahami keadaan kita dengan baik. Nah, itulah laki-laki terpilih. Dawuhnya Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani faruddu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani faruddu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani faruddu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.